Shalom, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh ada di sini. Saya selalu senang ada di sebuah komunitas kaum muda. Saya pikir komunitas kaum muda itu perlu ada sampai kapanpun karena ini menjadi safe place bagi anak-anak muda. Amin teman-teman ya. Jadi support system bagi anak-anak muda. Hari ini godaan, hari ini tantangan dunia itu gila banget. Dan kalau kita nggak ada komunitas kayak ini, kita nggak dimurnikan gitu, kita nggak dicuci gitu, kita akan lupa sebenarnya siapa kita, tujuan kita dan sebagainya. Jadi boleh tepuk tangan buat komunitas ini ya, terus setia ya rekan-rekan. Nah salam kenal, saya senang sekali bisa diundang di tempat ini. Perkenalkan nama saya Jevin Sengge, saya guru Injil, sekarang pelayanan di Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Season City. Sebagai youth pastor di sana dan senang sekali ada di tengah-tengah teman-teman. Terima kasih Guru Injil Yudin, Guru Injil Kori, teman-teman yang saya kenal satu pelayanan, biar kita saling dukung ya. Teman-teman kalau boleh perkenalan sedikit lebih jauh, teman-teman selain sebagai pastor saya tulis buku. Saya tulis buku Christian Dating. Ini lahir dari sebuah pergumulan. Satu kali seorang anak muda datang ke saya lalu curhat begitu parah hidupnya karena trauma dia sudah pacaran lalu putus, tapi selama pacaran itu udah kasih semuanya, hidupnya, tubuhnya gitu. Dan dia datang ke saya itu setelah dia putus 2 tahun gitu ya. Tapi lukanya masih sama kayak baru terjadi kemarin. Nangis luar biasa. Setiap hari dia dengar di kepalanya itu ada orang yang ngomong sama dia, gak ada yang mau sama lu gak berharga gitu, lu gak virgin lagi, lu gak layak hidup dalam dunia. Satu pengalaman yang sangat serius saya tangani waktu itu dan kemudian kami sampai di percakapan yang dalam, dia berubah, dia bertumbuh, sekarang dia jadi hamba Tuhan, saya senang sekali. Dan kemudian kisah itu mendorong saya untuk menulis. Saya pikir kebenaran ini harus disampaikan lebih banyak lagi. Jangan sampai orang udah luka, orang udah bermasalah baru datang gitu. Harusnya kita cegah dulu gitu. Harusnya kita kasih warning sign biar dia gak jatuh gitu. Sehingga akhirnya buku-buku yang saya tulis ini lahir dari realita yang saya ketemu, cerita-cerita yang saya ketemu, obrolan-obrolan dengan anak muda. Tahun 2018 saya tulis buku yang udah diterbitin Perkantas, itu judulnya Indah Tapi Tak Mudah. Cinta itu indah tapi tidak mudah, kira-kira gitu. Lalu tahun 2020 waktu pandemi saya tulis tuh karena banyak waktu kosong waktu itu ya. Saya tulis tuh buku ini ya, Indah Tapi Tak Murahan. Cinta itu indah tapi gak boleh murahan. Saya tulis dengan mentor saya waktu itu dia pelayanan sekarang dia pelayanan di Sydney, di Aussie, namanya Melky Gea. Dia nulis tentang mempersiapkan pernikahan, saya tulis tentang cinta, pacaran, sampai putus, move on dan sebagainya gitu. Jadi buku ini bicara tentang cinta, pacaran dan persiapan untuk pernikahan. Ini self publishing, saya jual sendiri. Saya pikir lebih gampang gitu untuk mendistribusikannya gitu ya. Dan hari ini saya mau kasih hadiah buat youth di sini ya. Ya, boleh ada perwakilan yang terima mungkin ya untuk rekan-rekan ya. Ya, tunjuk-tunjuk sampai besok ya. Ken, boleh. Oke, ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-temannya. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Ken dan teman-teman youth ya. Ya, teman-teman dan puji Tuhannya lagi karena jadi setelah saya tulis buku, kerinduan saya sama Tuhan itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya pengen banget buat sebuah ministry yang fokusnya ke anak muda dan soal dating, soal relationship gitu. Kemudian sinode menugaskan saya untuk membuat sebuah pelayanan secara sinodal yang saya kemudian buatnya dalam judulnya itu adalah hellopartner.ministry. Nah ini sebuah modul pelayanan untuk kaum muda yang fokus ke dating namanya Hello Partner. Lalu saya susun kurikulumnya, dia ada sekitar berapa tuh ya, saya nggak lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 materi pembelajaran yang disusun secara utuh gitu. Karena saya pikir begini, bicara soal dating, bicara soal cinta itu nggak bisa sepotong-sepotong teman-teman. Orang-orang ngundang pembicara, datang dating, ngomong soal itu 1-2 jam selesai gitu. Menurut saya nggak cukup.
bukan sekedar setengah-setengah, itu nggak utuh gitu. Kita perlu memahami secara dalam, kita mulai dari dasar dulu bahwa cinta berasal dari Tuhan, lalu bagaimana kita mencintai, semua itu saling terkait begitu. Sampai kemudian endingnya itu adalah sampai mentoring dan sebagainya, sampai kemudian kita komitmen sama-sama hidup dalam kekudusan. Nah ini sudah jalan tahun lalu dan ini saya percaya akan makin lebar lagi. Kami lagi persiapan buat Hello Partner part 2 di tahun ini untuk sinode kami. Dan kami buka untuk gereja-gereja yang juga mau bekerja sama gitu untuk pelayanan ini, untuk masuk dalam ministry ini. Nah salah satu tujuannya adalah ini jadi biro jodoh Kristen gitu rekan-rekan. Nah kami pikir begini, seringkali orang-orang pastor-pastor tuh ngomong jangan pacaran di luar, jangan pacaran ini, tapi gak nyediain di dalam gitu. Kenapa kita gak nyediain sendiri gitu loh. Kenapa kita ngelarang dong tapi gak buat komunitasnya. Kenapa hamba-hamba Tuhan gak jodoh-jodohin gitu, jangan cuma cie-ciein gitu. Jadi dong, kan lebih bagus kan di dalam komunitas kita. Sehingga kita buat ini biar jadi biro jodoh nih. Biar anak-anak muda kita pacaran ya di dalam lingkungan kita juga. Dan yang pasti orang Kristen, seiman. Gitu rekan-rekan. Jadi ini salah satu tujuannya adalah biro jodoh gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan sangat pengen kita membahas lebih utuh, lebih dalam lagi, silakan, saya sangat welcome untuk kita bisa sama-sama melakukan hellopartner.ministry ini kalau terkait di waktu-waktu yang mendatang. Ya kira-kira seperti itu perkenalan dari saya rekan-rekan ya. Saya ajak kita tundukkan kepala kita sejenak lagi, kita berdoa minta hikmat Tuhan ya. Kami mau bicara tentang cinta-Mu Tuhan, tolong kami biar benar-benar paham, benar-benar tahu, benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bicara tentang ada apa dengan cinta, pertanyaan saya kepada rekan-rekan adalah ada apa? Ada apa dengan komunitas ini sehingga angkat tema ada apa dengan cinta? Apakah ada masalah? Kalau saya boleh tahu berapa banyak yang pacaran di tempat ini, yang sudah in relationship gitu, boleh angkat tangan? Ada 1, puji Tuhan. 2, 3 ya. Ada? Oke. Yang belum berelasi, masih dalam keadaan melajang, boleh angkat tangan? Oke. Yang enggak angkat tangan itu ya, boleh angkat kaki dari sini. Karena statusnya enggak jelas ya. Status Anda apa itu ya? Ada yang menikah saya tahu dan beberapa mungkin dalam pergumulan yang sulit ya. Semoga bisa menemukan jalan keluar ya. Rekan-rekan, ada apa dengan cinta? Saya bagi kita dalam beberapa segmen. Yang pertama kita bicara tentang definisi populer tentang cinta gitu ya. Lalu kemudian kita akan bicara tentang definisi Alkitab tentang cinta. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang dinamika relasi. Kita akan masuk ke pacaran, lalu serba-serbi berelasi di sana ya. Teman-teman kalau sudah siap boleh salam tonjok ke kanan kirinya, jangan di wajahnya tapi di tangannya ya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Nah, kita mau bicara topik yang pertama, definisi populer tentang cinta. Menurut teman-teman cinta itu apa sih? Ada yang mau jawab? Kak, lebih mudah merasakan daripada menjelaskan ya. Ada yang mungkin punya argumen soal apa itu cinta gitu, atau mau mengutip filsuf siapa gitu. Ada? Gak tahu tentang cinta, tapi pacaran. Luar biasa. Teman-teman, kita lihat ya beberapa definisi populer tentang cinta. Ada yang bilang pacaran itu feeling, perasaan gitu ya. Karena memang dirasain ya, bukan dipahamin gitu, dirasakan gitu. Ada yang bilang dari mata jatuh ke hati. Maka itu ada lagu apa? Dari matamu, matamu, matamu di pinggir kali. Matamu. Ada orang bilang gini, cinta adalah pencampuran perasaan suka, perasaan senang. Waktu lihat orang yang kita suka, kita jadi grogi, iya gak sih? Ada perasaan takut juga, ada perasaan malu-malu, mau ngomong tukar-tukar gitu ya, ketukar belibet gitu, nggak ngerti mau mulai dari kalimat mana, halo, lagi ngapain atau dari mana gitu, bingung, kita nggak tahu apa yang sedang kita rasakan, tapi yang kita tahu kita sedang jatuh cinta, iya nggak sih?
gitu kan. Jadi sebuah pencampuran yang campur aduk dalam diri kita dan kita nggak bisa jelasin itu. Bahkan dalam survei mengatakan ketika orang jatuh cinta, IQ-nya menurun 50%. Teman-teman bayangkan, maka itu teman-teman ketemu dengan kawan-kawanmu yang jatuh cinta, udah kasih tahu itu bad boy, tapi dia tetap gas aja gitu. Karena IQ-nya apa? Turun 50%. Gitu. Orang kalau jatuh cinta bisa gila loh teman-teman, iya gak sih? Bisa apa aja dilakuin gitu. Ada satu anak remaja saya gitu ya, datang ke saya, Kak saya pengen pacaran sama satu teman anak komunitas kami gitu. Kak saya suka sama dia, saya nembak gak ya? Saya bilang tunggulah 1-2 tahun kamu kenal dia dulu baru nembak gitu. Besoknya udah nembak, kurang ajar dia anak. Dia tuh nanya atau dia minta konfirmasi gitu. Nah saya balik lagi saya pikir ya ini anak ya memang IQ-nya lagi menurun 50%. Banyak orang kayak gitu ya, iyalah cinta itu gila banget gak sih. Nah ada yang bilang perasaan atau feeling. Nah ada juga yang bilang begini, cinta itu feromon. Pernah dengar soal ini? Feromon, apa itu feromon? Feromon itu singkatnya teman-teman seperti apa ya? Jadi otak kita itu memproses sebuah hormon yang kemudian keluar dalam bentuk parfum, bau, wangi-wangian, aroma tubuh gitu, yang memikat lawan jenis kita. Nah menurut teorinya seperti itu. Sehingga ada orang yang bisa jatuh cinta karena parfum, itu juga aneh ya. Dengan bau tubuhnya, dengan aroma tubuhnya. Ini membingungkan tapi ada gitu. Nah katanya itu feromon teman-teman, feromon. Itu yang terjadi. Jadi dari hidung jatuh ke hati. Nah yang ketiga itu definisi populer bilang begini, cinta itu adalah kegiatan seksual. Seks. Dari mata turun ke ranjang. Gitu. Nah apakah benar cinta itu seks? Banyak orang hari ini menggambarkan cinta itu seks. Nah seks identik dengan cinta, betul. Namun orang yang tak saling cinta bisa melakukan seks, betul teman-teman? Misalnya apa? Melakukan hal yang tidak baik dengan pelacur, iya kan? Nggak ada cinta tapi bisa melakukan seks. Jadi pertanyaannya ada, jadi apakah seks sama dengan cinta? Gitu ya, itu pertanyaannya buat kita. Nah rekan-rekan ini definisi-definisi populer yang makin banyak berseliweran di tengah-tengah kita. Prinsipnya begini teman-teman, pemahaman cinta yang salah akan menggiring seseorang pada tindakan dan motivasi berelasi yang salah. Betul? Kalau kita memahami cinta secara salah, itu yang akan mendirect kita, benar gak sih? Kalau kita memahami sesuatu secara salah, kita akan melakukan itu kan, karena itu yang kita pahami. That's what we believe, ya gak sih? Itu yang kita yakini soalnya. Jadi itu yang akan menggerakkan kita. Nah bayangkan kalau kita memulai cinta dengan memahami bahwa cinta itu seks. Bayangkan yang dia cari pasti cuman apa? Tubuh kita. Kayak gitu rekan-rekan. Nah kalau prinsip ini sudah dipahami teman-teman, harusnya kita belajar cinta dari sumber yang benar. Iya gak sih? Nah masalahnya anak muda belajar cinta tapi dari sumber yang salah. Aduh disayangkan banget. Banyak anak muda belajar cinta dari lagu yang haus akan seks gitu. Lebih menjurus kepada hawa nafsu seksual, menggambarkan cinta dalam bentuk kekerasan dan sebagainya. Hari ini banyak banget teman-teman cinta-cinta yang bukan cinta sebenarnya. Hanya topengnya cinta tapi sebenarnya aslinya hawa nafsu. Belajar cinta dari film-film yang menggambarkan cinta hanya sebatas tidur semalam, iya gak sih? Tokoh utamanya baru ketemu cewek di bar, langsung malamnya di kamar. Setelah itu paginya gak kenalan, gak kenal, gak tahu satu dengan yang lain. Nah itu digambarkan oleh film-film hari ini dan anak-anak muda berkata bahwa ini cinta, wah ini nih yang gue cari nih. Atau mereka belajar cinta dari sosial media yang sebenarnya menitik beratkan cinta pada mengumbar aurat, mengandalkan viralitas gitu ya dan bukan pada kebenaran. Kalau dia mengarahkan pada kebenaran pasti nggak viral gitu. Yang muncul itu kan yang viral kan, yang busananya minim, yang mengundang hidung belang dan sebagainya. Tapi itu yang kita lihat setiap hari anak-anak muda belajar soal itu gitu.
Teman-teman bayangkan kita belajar cinta dari sumber yang salah. Nah misalnya apa teman-teman? Satu lagu yang mungkin tidak asing bagi teman-teman ya. Lagunya siapa ini? Bruno Mars gitu ya. Ada yang garis keras Bruno Mars di sini? Enggak ada ya. Paling BTS gitu ya, Kim Jong Un gitu ya. Enggak. Nah teman-teman banyak orang bilang lagunya Bruno Mars itu lagu cinta. Tapi coba kita lihat liriknya teman-teman ya. Kita coba lihat liriknya. So baby let's just turn down the lights and close the door. Gitu ya. Pre-chorusnya. Ayo sayang kita matiin lampu lalu kita tutup pintu. Mau ngapain nih? Saat teduh kali ya. Kita jangan ini dulu, jangan langsung judgement dulu ya. Ini mungkin saat teduh. Ya tapi turn down the lights loh. Kan HP ada kan. Dari HP bisa kan gitu. Kita lihat lanjutnya. Oh I love that dress but you won't need it anymore. Oh aku suka gaunmu. Tapi kamu gak butuh itu sekarang gitu. Oh berarti bukan buka Alkitab nih. Buka gaun. Buka baju nih. Lalu apa? Let's kiss till we are naked baby. Lalu refnya Versace on the floor. Kita nyanyi take it off for me. Kayak penyembahan gitu. Versace itu kan merek baju yang udah di lantai gitu. Lalu dia bilang take it off for me gitu. Pertanyaan saya cuma satu, apakah ini cinta? Setuju? Jadi bayangkan sekarang anak-anak muda yang nyanyi lagu itu, tiap hari dengar lagu itu, waktu dalam perjalanan dengar lagu itu. Kira-kira banyak hal yang dipengaruhi gak sih? Teman-teman bayangkan, James Dobson mengatakan pada kita begini, memang dengar lagu-lagu yang keras gak buat kita jadi keras. Dengar lagu-lagu yang nafsu seksual gak buat kita pengen bercinta, betul. Tapi makin lama lagu, film, apapun itu akan membuat perisai iman kita jadi kendor. Dan makin lama kita merasa bahwa hal-hal kayak gini biasa. Gak gaul kalau gak ikutin, gitu. Jadi hati-hati nih, memang gak membuat teman-teman langsung tiba-tiba cari orang buat melakukan seks. Betul, tetapi lama-lama kita akan merasa bahwa hal-hal kayak gini lumrah kok. Keren kok. Kalau gak ngikutin ini lu gak gaul men gitu, lu gak gaul men gitu. Hati-hati teman-teman. Hati-hati, jadi kita perlu memaknai makna lirik lebih jauh. Supaya kita nggak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran hari ini. Kita baca sama-sama prinsip ini ya. 1, 2, 3. Sumber belajar yang salah menuntun orang pada penerapan yang salah dalam kehidupan. Itu logis sekali teman-teman ya. Belajar yang salah pasti menuntun kita pada penerapan yang salah. Maka itu nggak heran ya kita dengar banyak kisah tuh. Mau di gereja, di luar gereja sama. Iya nggak sih? Nikah tiba-tiba gitu ya, hamil tiba-tiba, semuanya tiba-tiba gitu. Oh ini mengerikan teman-teman. Saya bukan hanya bicara ini di luar, saya bicara banyak kasus yang saya temui justru dari orang-orang gereja. Iya gak sih Kak Yudin? Ngeri teman-teman, ngeri. Kumpul kebo, mau aja ya kumpul sama kebo gitu. Gila teman-teman. Kenapa? Karena pemahamannya salah, sumbernya salah, bukunya salah, belajarnya salah. Ya iyalah, belajarnya salah. So gimana kita menyikapi soal ini rekan-rekan ya. Nah teman-teman kalau kita sudah ngerti ini maka kita terjun pada topik yang kedua nih. Kita mau bicara tentang lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dari mana seharusnya kita belajar soal cinta? Dari mana teman-teman? Dari mana seharusnya kita belajar soal cinta? Biar kita nggak salah sumber nih. Nah belajar cinta dari sang cinta. Kita baca yuk ayat-ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8, 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab God is love. Cinta menunjuk kepada siapa di sini? Pada Tuhan. Lalu kita baca lagi ayat 10-nya, 1, 2, 3. Inilah kasih itu.
Dia bilang, and this is love dalam ESV. And this is love. Lalu dia koma di sana, this is love menunjuk kepada apa nih? Menunjuk kepada siapa? Yesus Kristus, teman-teman. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So bicara tentang cinta, ini bukan bicara tentang perasaan, bukan bicara tentang feromon, no, bukan bicara tentang seks apalagi gitu. Ini bicara tentang siapa? Perancang cinta itu. Allah, teman-teman. Yang terakhir ayat 16, 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Artinya apa? Kasih harus dipercakapkan di dalam siapa? Di dalam Allah. Karena dia adalah kasih. Teman-teman sekarang mengerti bahwa kasih itu bukan dari dunia ini, teman-teman. Kasih itu kebenarannya adalah dari Tuhan. Dia yang rancangin cinta. Kenapa sih kita bisa jatuh cinta? Pertanyaannya begitu. Kenapa sih kita bisa merasakan cinta? Kenapa kita lihat yang beda jenis kita jadi jatuh cinta? Dari mana cinta itu datang? Karena Tuhan cipta kita segambar dan serupa dengannya. Allah itu memiliki kasih sehingga kita mewarisi kasihnya. Sehingga kita bisa mencintai. Ngerti ya maksud saya? Kalau ngerti boleh bilang amin. Karena Allah kasih, dia menciptakan kita yang punya kasih. Maka ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi di dalam Allah. Di dalam patternnya Allah. Teman-teman. Menurut maksudnya Allah. Kalau teman-teman ciptain robot, robotnya itu harus bertindak hidup sesuai dengan rancangan kita. Iya gak sih? Tiba-tiba kita suruh dia lompat, dia gak lompat. Kita suruh dia terbang, dia gak terbang. Berarti robot ini apa? Error. Dia harus balikin ke kita, perbaiki biar dia serupa dengan maksud kita. Cinta di dalam dunia ini udah error. Gimana caranya biar cinta ini gak error? Kembali ke perancangnya. Tuhan. Kembali ke perancangnya, teman-teman. Masalahnya kita kan gak suka ya rancangan Tuhan. Itu yang buat kita selalu salah menerapkan cinta. Kita merasa kalau kita gak bisa cinta beda agama, Tuhan membatasi aku gitu. Tuhan gak lagi batasin kita, Tuhan lagi proteksi kita, teman-teman. Gitu loh. Maka itu teman-teman prinsipnya begini. Setiap cinta yang lepas dari maksud sang perancang sejatinya hanya cinta yang setengah, tidak utuh. Bahkan dapat menggiring orang pada dosa sebab terlepas dari Allah. Karena error gitu. Yang ngerti boleh bilang amin. And this is the truth. Gak boleh lepas dari penciptanya, gak boleh lepas dari perancangnya. Waktu itu lepas pasti rusak, teman-teman. So saya belum nyinggung soal dating teman-teman karena saya pikir ini dasar yang paling dasar untuk kita memahami soal cinta, amin teman-teman. Tanpa sadar ini kita akan sembarangan, serius. Jangan sampai kita hanya mengharapkan yang teknis-teknisnya saja gitu. Tapi gak ngerti sebenarnya dasarnya apa nih. Dasarnya Allah dulu nih. Itu sebabnya Tuhan selalu bilang apa? Seeking the kingdom of God. Lebih dulu, yang lain kedua gitu. Karena ini. Jadi teman-teman, cinta bukan sekedar perasaan, cinta bukan sekedar pemuasan hawa nafsu, cinta menunjuk kepada Allah, cinta menunjuk kepada apa yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Bicara cinta gak boleh lepas dari Tuhan. Ini bukan soal kuno, bukan teman-teman. Ini soal kebenaran, amin. Mau ikut yang manusia suka atau mau ikut yang Tuhan suka. Pilihannya di teman-teman. Kita kenal dengan cinta, segitiga cinta. Teman-teman, segitiga cinta ini pahamnya begini. Kita harus mengasihi Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi yang lain. Tanpa mengenal yang membuat cinta, kita gak akan mungkin bisa menerapkan cinta dengan baik. Gitu. So kenal yang di atas dulu, baru yang di samping kiri kanan bisa kita kasihi dengan baik. Teman-teman, kalau mau kenal cinta, kalau mau menerapkan cinta dengan baik, kenal dulu Tuhan. Rasakan dulu cintanya.
baru kita bisa mengasihi yang lain. Saya lanjut agak cepat teman-teman ya. Satu kali saya pergi ke Siloam, waktu mau naik liftnya, tekan gini terus pintunya kebuka, ya iyalah ya. Masa pintunya hilang gitu ya. Tekan kebuka gitu, ada kakek nenek gitu ya. Neneknya di kursi roda, kakek yang dorong gitu ya. Lihat anak remaja ya, lihat anak-anak muda yang pacaran, pegang-pegangan tangan di mall itu biasa gitu ya. Jalan gini-gini itu biasa gitu. Tapi lihat orang tua yang sampai usia senja masih sama-sama berdua, ini luar biasa gitu. Menarik perhatian saya gitu. Lalu dia tanya ke saya, mau masuk gitu ya. Ya iyalah Pak gitu. Masa saya tekan terus saya pergi gitu. Saya masuk gitu terus saya sama mereka bertiga gitu. Karena liftnya udah penuh gitu. Liftnya kecil. Kemudian saya lihat si kakek ini gombal sama nenek gitu ya. Dia bilang, ih sayangku hari ini cantik banget gitu. Ih bajunya keren banget gitu. Kainnya waduh lembut banget gitu. Tapi sayangnya si nenek ini kayak jual mahal gitu teman-teman. Saya lihat nenek kalau misalnya digombalin ya setidaknya bisa aja gitu ya. Nenek kalau digombalin ya lu mah gombal gitu loh, kasih respon gitu. Ini gak ada respon apapun gitu. Terus saya tanya, kakek nenek sakit apa gitu. Terus kakek bilang begini, nenek sakit stroke. Dari atas sampai bawah gak bisa gerak tapi bisa ngerti. Dari situ saya sadar deh, cinta yang sejati itu yang gak menuntut balasan. Benar gak sih? Nenek gak balas bukan berarti menghentikan kakek buat memuji-muji nenek. Luar biasa ya. Cinta yang minta balasan terus itu bukan cinta, itu transaksi. Cinta, kalau kita cinta ya lakukan aja gitu tanpa menuntut balasan. Lalu saya bilang begini, kakek berdua aja, gak sama asisten rumah tangga kek, bantu kek gitu. Kami dari dulu kata dia, kami dari dulu berdua aja gitu sejak nikah gitu. Wah kaget saya, wah luar biasa. Berarti kakek yang bawa nenek check up, iya. Kakek yang rawat nenek tiap hari, iya gitu. Lalu saya tanya apa yang buat kakek bisa kayak gitu. Lalu dia bilang begini, ya itu kan janji nikah saya. Gitu. Sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, sampai maut memisahkan. Saya ngerti teman-teman, cinta itu pengorbanan, bukan mengorbankan. Iya sih? Kebanyakan dari kita mengorbankan orang lain biar kita untung. Tapi gak ada yang mau berkorban. Nah itu cinta, cinta tuh berkorban teman-teman. Waktu saya ngerti konsep ini, saya ingat, waktu saya ngobrol sama mereka saya ingat siapa teman-teman? Pribadi Yesus Kristus. Dua orang ini bisa begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka kenal kasih Kristus itu. Saya bilang kakek yang ngurus semua tentang nenek. Iya, kami berdua doang di rumah. Kok bisa kayak gitu? Tuhan Yesus yang ngajarin saya. Close the mic. Percakapannya selesai teman-teman. Saya ngerti sekarang. Jadi teman-teman cari pacar, cari pasangan. Pastikan udah kenal Tuhan, amin. Pastikan ngerti cintanya Tuhan. Kalau dia gak ngerti cintanya Tuhan, dia gak akan mungkin bisa mengasihi kita dengan caranya Tuhan. Paham maksud saya ya? Yang ngerti boleh bilang amin. Masih kuat sampai sini? Saya lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ke topik yang ketiga ya teman-teman ya. Apakah saya terlalu cepat atau saya harus lebih lambat lagi? Aman ya, masih aman. Teman-teman yang ketiga kita masuk ke topik yang ketiga dari dinamika relasi. Bagaimana seharusnya berpacaran dan batasan-batasannya. Dan ini yang diinginkan oleh anak-anak muda biasanya ya. Akhirnya sampai juga gitu. Apa itu pacaran teman-teman? Boleh baca sama-sama dengan saya, nggak usah dihafalin karena ini panjang dan jelimet pasti ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pacaran adalah proses pencarian pasangan secara serius dan dalam kekudusan. Yang setelah bertemu akan berpadu dalam landasan cinta Tuhan yang bersama diproses untuk tujuan menikah dan membentuk keluarga yang memuliakan Tuhan. Nah biar ngerti maksud saya tentang pacaran, saya bagi dalam warna-warna seperti ini teman-teman. Kita mulai yang pertama ya.
Nah, pacaran itu apa? Pacaran itu proses pencarian pasangan secara serius dan apa teman-teman? Dalam kekudusan. Maksudnya apa Kak? Maksudnya begini, cari pasangan tuh harus serius. Oke? Banyak anak muda hari ini cari pasangan gak serius. Carinya di mana? Tinder. Carinya di mana? Dating online. Menurut saya itu gak serius teman-teman. Carinya di mana? Klub malam, bar. Ngerti ya maksud saya? Cari pasangan tuh harus serius teman-teman. Tahu orangnya, siapa yang kamu kenali, siapa yang kamu doakan. Bahkan setelah kamu kenal, kamu doakan dengan luar biasa. Kayak kesaksian tadi itu loh teman-teman. Bahwa awalnya hanya tanya-tanya soal saat teduh. Lama-lama makin dalam Tuhan sediakan itu teman-teman. Makin serius, makin serius, makin serius. Cinta problem serius teman-teman. Jangan main-main. Banyak orang hari ini pacaran main-main. Iya gak sih? Gak tahu tujuannya. Pokoknya gue suka aja gitu, gue hajar aja gitu. Banyak orang mulai pacaran karena apa? Kesepian. Menjadikan akhirnya pasangannya sebagai pelampiasan. Lu harus buat gua gak kesepian. Ketika dia kesepian, out, cari yang lain. Bahaya kan? Banyak orang hari ini pacaran kenapa? Karena udah umurnya Kak gitu. Aduh udah dituntut papa mama, mau gendong cucu, oh my God. Gitu. Jangan sampai ini menjadi motivasi kita. Itu gak serius rekan-rekan. Lalu kenapa saya bilang dalam kekudusan? Karena pacaran ketemu dengan orang yang kita cinta, teman-teman yang akan jadi pasangan kita, itu kerjasama antara dua pihak. Siapa? Kita dengan Tuhan. Tuhan menyediakan pasangan tetapi kita berusaha mencari. Kerjasama yang kudus loh ini teman-teman. Tuhan sediakan tapi kita yang mencari. Maka itu setidaknya mandi 3 kali sehari, oke. Ke salon ya, gunting rambut gitu ya, berkaca gitu ya. Bukan kurang ganteng, kurang bersih kan. Kalau kita berusaha mempercantik diri, bukan berarti penampilan yang utama. Kadang kita bilang yang penting hati. Iya hati, tapi itu kan yang Tuhan lihat. Yang manusia lihat apa? Penampilan luar, iya gak sih? Oh teman-teman balik ke ayat itu yang Daud dipilih itu kan. Daud dipilih kan Tuhan melihat hati gitu, manusia melihat rupa. Ya manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati gitu kan. Penampilan tuh penting banget teman-teman. Penting banget gitu. Jadi berusahalah dengan baik. Bukan berarti setelah ini kita hambur-hambur duit buat mempercantik diri, memperganteng diri, bukan. Tapi dalam batasnya yang baik. Ngerti ya maksud saya teman-teman ya. Kita juga berusaha untuk jadi berkualitas. Orang yang berkualitas akan ketemu dengan pasangan yang berkualitas. Itu yang saya percaya. So hari ini kalau kamu belum ketemu pasanganmu, tenang Tuhan lagi siapin. Mungkin dia lagi cari yang berkualitas sama dengan kamu. Amin ya teman-teman ya. Jadi sambil mencari kita juga sambil mengisi diri kita sehingga nanti pasangan kita juga dapat yang berkualitas. Kamu gak mau membangun diri tiap hari bangun jam 10 pagi gitu ya. Gak ngapa-ngapain sampai siang hari main game gitu. Gak ada rencana hidup 1, 2 tahun, 5 tahun akan datang. Terus berharap Tuhan kirim yang bagus gitu. Hello, kasihan yang jadi pasanganmu gitu. Buat dirimu berkualitas. Amin. Kamu akan ketemu yang berkualitas. So this is very serious. Dan ini sangat-sangat kudus. Amin teman-teman. Sampai sini ngerti ya. Kita lanjut ya. 1, 2, 3. Yang setelah bertemu akan berpadu dalam landasan cinta Tuhan. Berhenti dulu di situ. Yang harus jadi landasan cinta mereka bukan cinta dunia tapi cintanya Tuhan. Maka pastikan dia kenal Tuhan. Yang diproses bersama. Setelah pacaran teman-teman banyak orang muda berpikir begini. Aku pengen cari pasangan yang chemistry-nya kuat, hobinya sama, kesukaannya sama, makanannya sama. Biar semua kita sama. Sehingga gak ada konflik. Gitu. Menghindari konflik ternyata ujung-ujungnya. Takut kalau terjadi konflik, cekcok, hubungannya kemudian putus. Teman-teman konflik itu menandakan kita sedang berelasi. Kalau gak konflik itu namanya gak berelasi. Oke, ngerti?
Tapi kalau udah pacaran jangan konfliknya yang sederhana gitu ya. Jangan konfliknya tentang mana duluan ayam atau telur nih gitu. Debat tiap malam tuh debat terus gitu. Menurut aku sih telur ya gitu. Menurut aku ayam gitu. Berantem gitu. Tiap hari kayak gitu tuh. Tiap hari problemnya kok kamu gak kasih kabar sih gitu. Capek gak sih? Iya gak sih gitu. Ketemu pasangan yang kayak gitu. Kamu lagi di mana kok gak kabarin aku gitu. Aku lagi sama temanku gitu. Aku lagi di toilet gak percaya foto-foto. Capek gak sih kayak gitu. Itu bukan konflik, itu konflik yang masih anak-anak gitu. Itu konflik yang masih bocil teman-teman. Konfliknya yang healthy konflik teman-teman, yang mau menumbuhkan. Kita mau nikah kapan nih? Nah gitu. Tabungan udah ada belum? Kita mau nabung berapa nih tiap bulan? Kita mau nikah nih. Kapan nih kamu ketemu papa mama gitu? Dalam 5 tahun kita akan sampai di tahap mana? Gitu loh ngomongnya gitu. Jangan tiap hari ayam atau telur dulu ya. Ayolah gitu. Ayolah mari bertumbuh gitu. Mari bertumbuh. Nah konflik itu baik teman-teman ketika dikelola dengan baik. Justru konflik itu yang menambah keintiman. Iya gak sih? Menambah pengenalan. Iya gak sih? Yang udah nikah pasti lebih paham soal ini gitu. Konfliknya lebih dalam gitu ya. Tapi konflik itulah yang membuat kita saling kenal satu dengan yang lain. Kita lanjut yang warna hijau ya. Untuk apa? Tujuan menikah. Sekali lagi untuk tujuan. Untuk tujuan. Nah banyak anak muda pacaran gak ada tujuan. Maka itu lagunya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita. Orang-orang Kristen, anak-anak muda yang mau pacaran pastikan tujuanmu adalah untuk menikah. So kalau masih umur 15 tahun. Gak usah cepat-cepat pacaran. Saya selalu bilang ke anak-anak remaja. Kamu bayangin kamu kuliah aja kamu belum tahu ambil apa gitu. Udah mau nikahin anak orang gitu loh. Mungkin kamu akan nikah usia 28. Paling umum sekarang orang nikah 27, 8, 29, 30. Bayangkan berapa lama kamu harus pacaran dari 15 tahun. Berapa lama kamu harus habiskan bersama dia. So kenal dulu lebih banyak. Join komunitas lebih luas gitu. Karena pacaran tuh tujuannya menikah teman-teman, amin. Oke, tujuannya tuh untuk kesana gitu. Tapi ternyata dalam kekristenan tujuannya bukan hanya berhenti di nikah. Tapi untuk apa? Kita baca sama-sama yang hijau. Untuk membentuk keluarga yang memuliakan Tuhan. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Ini Alkitab banget nih. Ini kekristenan banget nih. Kekristenan itu mengajarkan kita setelah kamu menikah, kamu menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga kalau udah paham soal ini teman-teman, gak mungkin kita bilang aku mau pacaran beda agama. Karena gak mungkin bisa sampai ke tujuan ini. Selesai percakapan. Kalau kita paham sejauh ini visi Tuhan, sebesar ini visi Tuhan, kita akan melihat pacaran itu sesuatu yang luar biasa. Amin teman-teman. Sampai membentuk kita jadi keluarga yang kemudian menghasilkan generasi-generasi yang kemudian jadi berkat buat dunia ini. Dan itu gak mungkin kalau bukan sepadan dan seiman. Gak mungkin bisa. Gak mungkin kita bisa bilang begini, Kak nanti juga dia kenal Tuhan kok, gak bisa. Gak bisa. Kak aku pengen mengubahkan dia, stop jadi superhero. Hanya Tuhan yang bisa ubah orang. Jangan sampai waktu kamu berusaha mengubah dia, kamu yang diubahkan. Atau setidaknya kamu yang akan terluka lebih banyak. So lebih baik ikut alurnya Tuhan. Sejauh itu teman-teman visi Tuhan soal dating. Nah ini beberapa hal untuk kita memahami soal relasi ya. Beberapa hal memahami soal relasi. Yang pertama saya mau bilang begini, berelasilah ketika Anda siap untuk berelasi, sebab relasi membutuhkan kedewasaan, keseriusan, dan keberanian. Teman-teman kalau misalnya belum serius, belum dewasa, lebih baik gak usah. Kenapa? Karena siap mencintai, siap juga dilukai. Itulah alasan mengapa mencintai hanya ditujukan pada para pemberani. Paham maksud saya ya? Siap mencintai, harus siap dilukai. Jangan sampai kita bilang kita mau siap dicintai saja gitu.
tapi nggak siap kalau dia melukai kita. Cinta bagaikan dua sisi teman-teman ya. Uang koin itu dicintai, dilukai. Cinta bagaikan bunga mawar ya, indah tapi berduri kalau digenggam terlalu kuat. Luka tangan kita. Hanya bagi para pemberani, hanya bagi orang-orang yang sudah dewasa. Kalau temanmu stay melajang, mari respect ya. Hari ini kan kita kurang respect sama orang-orang yang melajang gitu. Gitu, lu standarnya terlalu tinggi sih gitu. Iya gak sih, kita sering bilang gitu ya. Sebenarnya itu arti lain dari kalimat itu adalah lu sok-sok banget sih, sok cantik banget sih gitu. Standar lu ketinggian gitu. Jadi maksudnya standarnya yang ini, yang rendah gitu. Siapa aja hajar gitu. Kan bukan gitu kan. Mari kita menghargai mereka yang stay single gitu. Karena berelasi itu hanya untuk para pemberani gitu ya. Hanya untuk mereka yang dewasa, serius. Mungkin mereka punya trauma dan sebagainya. Kita jadi komunitas yang lebih ramah ya teman-teman ya. Sehingga ketika mereka duduk dengan orang-orang yang berpasangan, mereka nggak ngerasa jadi apa? Obat nyamuk gitu. Jangan buat mereka kayak gitu, kasihan. Mereka perlu di respect ya. Yang kedua adalah dalam relasi itu fokus on karakter teman-teman. Fokus utama karakter. Banyak anak muda pilih pacaran hari ini seberapa kaya dia gitu. Kerja di mana dia gitu. Bukan berarti ini nggak penting. Tapi yang paling utama adalah karakter teman-teman ya. Bukan mencari kelebihan harta, popularitas, hobi yang sama. Namun penilaian utama adalah karakter. Karakter yang harus jadi utama. Dia respect gak sama kamu? Dia berintegritas gak? Dia menghargai waktumu gak? Dia menghargai privasimu gak? Dia bisa pegang janjinya gak? Gitu. Nah, banyak hal yang perlu kita gali tentang karakter ketika ketemu orang. 1 Korintus 13, 4-7 kita baca sama-sama. Kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang namanya kasih itu pasti sopan. Kalau baru kenal udah grepe-grepe, bawa dia ke gereja gitu ya. Suruh dia pelayanan soundman, sound system gitu. Ada banyak kabel yang bisa dipegang. Atur kursi, biar tersalur gitu teman-teman, iya gak sih gitu. Daripada tersalur ke hal-hal yang gak baik gitu, suruh dia datang ke gereja, ada pembina gitu. Gitu. Karena kasih gak mungkin tidak sopan, oke? Jangan dia minta cium lalu dia bilang ini bukti cinta kita, itu omong kosong gitu. Karena kalau dia mengasihi kita, dia hormati kita. Jangan dia pegang-pegang kita, tubuh kita, privasi kita. Lalu dia bilang, aku elus-elus kamu karena aku sayang sama kamu. Modus. Bawa ke gereja. Jadikan pelayan gulung-gulung kabel ya. Kasih melakukan hal yang sopan, tidak cari keuntungan diri sendiri. Maka itu kalau orang baru pacaran ngajak ML itu bukan kasih. Itu hawa nafsu. Apapun alasannya. Karena kalau dia sayang pasti dia hormatin tubuh kita, dia hormati Tuhan, dia hormati privasi. Amin teman-teman, ngerti ya maksud saya ya? Yang baru pacaran sudah main apa ini? Ringan tangan ya. Putuskan. Saya nggak mau berdebat lebih panjang soal ini. Saya banyak nangani orang-orang yang jatuh dalam kekerasan berpacaran. Sampai sudah di apa tuh? Rokok di apa tuh di? Sundul ya, apa? Sundul gini ya, sudut ya. Sampai sudah di sudut rokok teman-teman. Waktu saya tanya kamu mau ninggalin dia enggak? Enggak, dia marahin aku karena dia sayang gitu. Gila nih orang. Sampai sudah dilukai secara fisik. Dia bilang dia tuh marah sama aku karena dia sayang aku gitu. Gila gak sih? Itu baru pacaran loh. Belum kalau udah nikah tuh itu bukan pasangan, samsak. Tinggal digantung aja tuh tiap hari. Aduh hati-hati deh gitu. Banyak anak muda yang trauma masuk dalam relasi yang toksik hari ini. Mau keluar gak gampang. Kalau gue keluar siapa yang mau terima gue? Dia bilang gitu. Kalau gue bongkar aib gue, aduh siapa yang mau dengar? Siapa yang mau terima saya gitu. Banyak anak muda jatuh dalam dosa seksual.
nggak ketemu komunitas yang bisa nolong dia. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu kudus kali ya. Sampai kita ngerasa orang-orang kayak gitu bukan bagian komunitas kita. Kita nggak ramah kadang-kadang. Padahal kita nggak lebih baik kok dari dia. Kita juga orang berdosa yang dimenangin Tuhan, iya gak sih? Teman-teman, hati-hati dalam kasih yang tidak sopan. Itu bukan kasih, itu kejahatan. Yang ketiga, kejelasan lebih utama dari keintiman. Banyak anak muda pacaran itu hanya untuk apa? Hanya untuk bisa dinner, ya. Hanya untuk bisa buat foto di Facebook, Facebook gak zaman ya, di Instagram, di story, biar ketahuan ada pasangan, caption yang bagus-bagus. Engkaulah yang aku lihat setiap saat gitu. Wah, gitu ya. Engkaulah yang ingin semuanya hanya numpang dalam dunia, hanya engkaulah di hatiku. Wah, gitu. Pokoknya keintiman nomor satu, romantisme nomor satu. Itu kan film, iya gak sih teman-teman? Itu kan drakor. Kejelasan itu harus lebih utama teman-teman, bukan keintiman. Keintiman akan semakin dalam terasa ketika kejelasan menjadi yang utama. Kenal orangnya, jangan langsung lompat ke keintiman. Kenal dulu, jelas gak nih orang gitu. Udah kenal Tuhan belum, udah dealing dengan trauma belum, dari broken home dia udah dealing dengan keluarganya belum, dengan hidupnya belum, dengan dirinya sendiri dia udah dealing belum, dengan akar pahit dan sebagainya. Jangan sampai kita ketemu orang yang masih broken banget gitu. Tapi kita udah kasih semuanya, yang penting romantis. Kalau kamu mati aku juga mati gitu. Gitu ya. Hati-hati dengan romantisme tanpa kejelasan. Amin, teman-teman ya. Keintiman semakin dalam kalau kejelasannya semakin jelas. Pastiin dulu nih orangnya gimana nih. Kalau untuk sebuah baju atau tas baru Anda rela berkeliling satu mall ya, yang wanita harap mengerti ya. Baru menetapkan pilihan itu hanya untuk apa? Sepatu atau baju atau tas baru tuh. Mereka keliling tuh satu mall tuh. Ada yang bisa keliling 3-4 mall tuh. Gila banget tuh. Turut berduka buat yang menemani ya. Bisa gitu tuh untuk menentukan satu pilihan saja teman-teman. Nah ini untuk orang yang bersama dia ingin hidup seumur hidupnya. Masa gampang-gampang pilihnya gitu. Masa nyarinya di Tinder gitu loh. Iya gak sih? Se-hopeless apa sih gitu. Sampai ya udah siapa aja yang mau gini gue terima gitu. Aduh kasihan banget. Masalahnya begini teman-teman. Tidak menikah tidak mati. Salah menikah bisa? Ya teman-teman yang jawab ya. Yang kelima nih ya, untuk relasi ya. Bagi yang sedang berelasi, set up godly boundaries ya. Mari buat batasan-batasan sesuai dengan firman Tuhan. Batasan-batasan yang baik, batasan-batasan yang benar ya. Menetapkan batasan-batasan dalam berelasi akan menolong Anda pasangan jaga batas. Menghargai privasi masing-masing dan tetap dalam koridor kekudusan. Waktu lagi liburan, pastikan di kamar yang berbeda. Itu udah bukan baru waktu mau liburan baru kita kira-kira satu kamar atau beda kamar ya. Bukan baru, itu udah dari awal teman-teman udah set up itu. Sehingga waktu datang hal-hal yang menggoda teman-teman ditepisnya gampang karena berdua komitmen. Ada batasannya. Gak ada batasan hancur teman-teman, gak ada batasan hancur. Set up godly boundaries ya teman-teman ya, harus ada batasan. Temukan batasan-batasan bersama. Bahkan percakapannya semakin dalam kayak begini loh. Ada orang-orang tertentu yang dipegang lehernya itu bisa nafsu gitu. Kasih tahu ke pasangannya, jangan pernah pegang leherku. Aku bisa berubah gitu. Kayak gitu loh. Set up itu loh gitu. Batasan-batasannya sehingga kita bisa saling menghargai gitu. Bahkan ada yang bilang aku gak bisa tahan terlalu lama gandengan tangan, pikiranku kemana-mana. Ngomong gitu. Karena kalau orang udah pegangan tangan sampai keringat pun gak dilepas tuh gitu. Saya juga heran kadang-kadang ya. Lepas bentar tuh peras tuh banyak banget tuh kayak air mancur gitu. Ngerti ya maksud saya gitu.
batasan-batasan yang baik untuk membangun relasi itu dalam kekudusan Tuhan. Apalagi? Itu aja. Ya, teman-teman, penyesalan satu hari itu penyesalan apa? Masak nasi jadi bubur. Penyesalan 1 bulan apa? Salah gunting rambut. Nyesal tuh 1 bulan tuh. Karena nunggu numbuhnya lagi itu baru bisa tuh. Nyesal 1 tahun. Nggak naik kelas gitu lah. Nggak lulus remedial gitu-gitu. Penyesalan seumur hidup. Salah pilih pasangan. Seumur hidup. Ya kita doa baru kita tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh dengar satu pemaparan kebenaran Tuhan tentang relasi. Kami berdoa biar Tuhan menolong kami memahami lebih jauh. Roh Kudus bekerja dalam hati orang-orang muda di tempat ini untuk memproses mereka dalam pemahaman yang benar tentang pacaran, tentang relasi, tentang kedalaman, keintiman. Tuhan yang menolong memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih ada waktu tanya jawab? Ada. Oh masih ya, oke silakan. Oke teman-teman yang mau tanya boleh silakan tanya langsung, angkat tangan nanti akan aku kasih mic. Ya jangan yang susah-susah ya. Silakan. Kalau susah-susah saya ada yang langsung mau lempar tanya, ke. langsung angkat tangan ya. Silakan rekan-rekan, kita diskusi sama-sama. Oke kalau belum ada saya nanya dulu deh. Oh ya, kirain nggak ada nih. Oke. Oke, ini mungkin bisa jadi pergumulan seorang ya. Maksudnya gimana kalau misalnya orang tersebut dia nggak ngerasa perlu pacaran gitu. Dia sebenarnya ngerasa oke lah melajang sebenarnya cukup. Tapi dia nggak ada kepikir seorang pasangan tapi dia hanya kepikir dia cuma perlu seks gitu. Sedangkan kan kalau misalnya dia hanya perlu memuaskan nafsu terus hanya mencari pasangan demi itu kan jadinya keliru gitu. Nah jalan keluarnya gimana ya? Betul. Hari ini kita perlu memahami dengan benar yang namanya selibat, teman-teman. Ada orang-orang yang memang memutuskan dalam hidupnya untuk hidup selibat. Teman-teman ngerti ya, hidup selibat artinya melajang seumur hidup dan tidak melakukan hubungan seksual karena dirinya cukup. Itu arti selibat. Jadi kalau ada orang yang bilang aku stay single seumur hidup selibat, tapi aku memuaskan hawa nafsu dengan orang lain, itu salah. Itu bukan selibat. Itu namanya nahan-nahan gatal aja. Gitu. Nahan-nahan nakal aja gitu. Jadi yang pasti kalau misalnya dia bilang aku cukup pada diriku tapi memuaskan hawa nafsunya dengan yang lain gitu dalam bentuk kegiatan seksual, tentunya itu ada yang belum beres dengan dirinya gitu. Itu belum bisa dinamakan selibat. Yang kedua, rekan-rekan, orang yang selibat yang kemudian dalam hidupnya memutuskan untuk aku bakal stay single sampai seumur hidup, itu adalah orang-orang yang setiap hari dia bertanya pada dirinya, berelasi enggak ya? Kayaknya aku cukup deh. Bulan depan dia nanya lagi tuh, aku pacaran enggak ya? Kayaknya aku cukup deh sendiri. Sampai seumur hidup dia akan bertanya kayak gitu. Orang yang selibat tuh kayak gitu. Sampai pada satu titik dia merasa begini, aku cukup pada diriku. Lalu kamu kesepian dong? Enggak, aku ada komunitas di mana aku merasa cukup. Kayak gitu, teman-teman. Mereka merasa cukup nikah dengan karirnya, merasa cukup nikah dengan pekerjaannya, menikah dengan kesibukannya, menikah dengan kesendiriannya. Itu pilihan mereka gitu. Tapi teman-teman harus tahu sampai di keputusan selibat itu pertanyaannya tiap hari tuh. Tiap hari, bukan orang yang hanya sekali memutuskan terus langsung stay dengan keputusan dia, enggak. Tapi keputusan setiap hari. Sampai akhirnya dia memutuskan aku cukup dengan diriku sendiri. Kayak gitu jawaban saya, bisa dipahamin. Cuman kalau gitu orang selibat gitu apakah artinya godaan seksual nggak ada lagi atau gimana? Ada, tapi dia ngerasa nggak butuh pasangan untuk memuaskan itu. Maka itu Paulus bilang kan kalau kamu nggak nahan di dalam firman Tuhan lebih baik kamu nikah.
gitu. Itu waktu Paulus bahas tentang selibat, relasi, seks, Paulus bahas tentang itu tuh. Kalau kamu orang yang nggak tahan, lebih baik kamu menikah. Nah kalau misalnya dia nggak tahan, lebih baik dia menikah daripada dia berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus katakan dalam firman Tuhan. Iya. Cuman saya masih mikir-mikir sih yang mengenai itu memang benar. Tapi kan kita nggak mungkin kan masa bilang kenapa sih kamu pilih aku? Iya soalnya saya nggak tahan makanya saya milih gitu. Iya. Sebenarnya Iya. kan nggak bisa kan bilang gitu. Betul, gitu. betul. Oke. Itu tolong dibina sih. Sebenarnya Gak ada kata lain untuk itu. sebenarnya nggak mau tapi karena nggak tahan jadi mau nggak mau pilih. Betul, gitu. betul. Iya, berelasi karena nggak nahan, pengen melakukan hubungan seks itu masih problem besar sih. Jadi kan nggak serius, jadi nggak Iya. benar-benar. Bukan hanya nggak serius itu, tetapi itu menjadikan pasangannya sebagai objek pelampiasan, gitu kan? Sama kayak lagunya Bruno Mars tadi, Take Care of for me, kenapa nggak Take Care of for us, gitu? Kan cuma satu sisi doang kan? Teman-teman kalau kita gali lebih dalam makna itu sebenarnya sangat-sangat menjadikan pasangannya sebagai objek doang. Jadi Take care of selfish. for me, gitu ya. Kenapa nggak bilang take care of for us? Berarti seks hanya untuk dia seorang. Gitu. Nah itu masih problem banget. Gitu loh jawaban saya. Kalau dia masih butuh memuaskan hawa nafsunya, tandanya dia butuh menikah. Lebih baik. Bukan selibat. Oke. Masih. Ya. Ada yang mau tanya lagi kayak di belakang, Elisa silakan dioper mic-nya. Terima kasih. Oke, mau nanya ini. Tadi kan contoh sempat bilang kan kayak kalau misalnya kita cari orang di aplikasi kayak seperti main-main gitu. Orang sorry apa? Kalau yang cari di aplikasi gitu loh, Oh iya, Tinder aplikasi, atau iya. apa gitu ya kan. Iya. Nah, seperti yang kita tahu 2 tahun 3 tahun terakhir kan itu lagi COVID gitu. Semua serba online. Yes, Kita nggak ketemu orang-orang dimanapun. Plus mungkin, ya nggak mungkin lah di gereja kita sedikit lah lelakinya karena saya perempuan anyway gitu ya. Jadi kalau terus kita tuh nggak bisa cuman diem doang dan menunggu dan akhirnya gitu. Betul. Ya banyak orang yang akhirnya bilang yang sudah menikah menasihati adalah ya lu juga carilah gitu. Terus case-nya tadi yang sharing teman saya kebetulan dia yang mulai kan buat udah 1 2 belum gitu. Secara tidak langsung mungkin terlihatnya dia udah duluan gitu jadinya. Iya. Dia duluan yang akhirnya chat si pasangannya yang sekarang gitu kan. Iya. Langsung menjawab. Nah tapi kan ini enak dulu kan, zaman masih bisa chat, bisa ketemu gitu. Iya. Plus yang kemarin COVID online gitu. Iya. Jadi tadi pas contoh bilang kayak sebenarnya kalau cari dari Tinder or dari aplikasi seperti main-main gitu. Saya kayak agak kok jadi main-main gitu. Sebenarnya kan mungkin sebagai wanita, nggak tahu ya teman-teman wanita yang lain gimana, tapi mungkin saya sebagai wanita enggak. Saya share. Saya ngerti kok, saya ngerti. Ya tapi kayak gitulah contoh saya, apakah itu benar 100% salah? Padahal kan maksud kita enggak, maksudnya mau cari buat main-main gitu. Maksudnya kalau aplikasi itu kan enggak tentu langsung langsung jadi gitu, pacaran kan enggak gitu. Maksudnya kita ada proses PDKT-nya dulu, pengenalannya dulu, baru akhirnya pacaran gitu. Nah bercontoh gimana ya, karena aku kayak ya begitu deh. Iya. Apakah itu disebut usaha katanya, benar? Itu usaha loh contoh. Pertanyaan menarik. Ya, sekalipun hanya gini-gini ya. Ya, sahabat saya tahun 2020 nikah tuh, ketemunya di mana? Di Instagram. Dia sempat nanya saya tuh, saya lanjut gak sama cowok ini gitu, karena cowok ini kayaknya serius banget sama saya gitu. Saya bilang ke dia gini, oke, kamu sudah melalui percakapan yang serius secara online gitu ya, secara chat gitu. Sekarang saatnya kamu ketemu langsung. Pengenalan yang nggak by phone, saya bilang gitu. Ini bicara tentang poin yang ketiga kalau nggak salah, kejelasan lebih utama dari keintiman. Jadi memang nggak salah sih, kenalnya dari itu. Tetapi harus ada next stepnya. Lihat orangnya, ketemu orangnya sejelas-jelas mungkin. Sebelum kita langsung masuk ke pacaran gitu. Kalau ketemu, kenalan, oke, tukar nomor, tukar cerita, it's okay gitu. Tapi untuk langsung terjun ke pacaran menurut saya enggak kalau belum lewat step berikutnya, kejelasan.
Mama saya punya satu nasihat yang sangat-sangat lucu gitu ya, tapi benar gitu. Dia bilang, lu kalau ketemu orang-orang di sosmed itu pastikan ya tangannya utuh, kakinya utuh ya gitu. Dia bilang gitu. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya jangan cuma lihat di frame itu doang, jangan cuma lihat di apa yang kamu typing gitu sama orang itu, cerita yang kamu bagikan. Pastiin kamu ketemu dengan orangnya, kenal jelas orang ini, baru kamu memutuskan langkah selanjutnya. Makanya saya bilang kenapa itu bukan langkah yang serius, karena kalau dari by phone kemudian langsung bilang kita pacaran nanti tahun depan kita nikah, oh tunggu dulu nih. Nggak secepat itu nih. Ada banyak bahaya justru di online hari ini. Makanya itu saya nggak ngelarang rekan-rekan kenal, ketemu di online, tapi pastikan next step-nya adalah apa? Ketemu secara jelas nih orangnya. Baru memutuskan ya, baru memutuskan lebih jauh relasi itu. Kayak gitu jawaban saya. Nggak dosa kok dari online. Oke, thank you. Iya. Ada Boleh satu lagi nggak contoh? Oh, Sorry boleh, banget nih. silakan. Satu Ya. lagi ya. Silakan. Satu lagi ya Yes. teman-teman. Oke, ini kepikiran sih. Tadi kan contoh ada bilang kan kayak sebenarnya orang pacaran, maksudnya kalau visinya Tuhan, dia tuh tahu nih pacaran buat apa akhirnya. Terus tadi tuh contoh bilang kayak kalau lu tahu nih awalnya udah beda agama, kayak lu nggak lihat visinya Tuhan sebenarnya mau apa gitu, ya kan? Pokoknya ada yang kayak gitu kan, yang beda agamanya lah, case beda agama. Oke. Nah, kalau lihat dari dulu-dulu nih sampai sekarang, memang beda agama agak sedikit susah chance-nya untuk membawa orang, karena akan lebih easy untuk kita yang terbawa gitu. Tapi nggak berarti nggak bisa kan contoh. Saya nggak ngomong gitu. Oh enggak, ini pertanyaan aku akhirnya kan tadi Maksudnya contoh kamu visinya kan, bukan visi. berarti relasi itu bisa works gitu ya. Kemudian hari gitu ya. Iya kan ada, misalnya ada dua tipe pasangan lah gitu. Satu yang akhirnya nggak works gitu. Akhirnya mungkin ceweknya atau cowoknya yang kebawa jadi nggak benar gitu. Karena kan beda agama, beda prinsip gitu. Tapi ada juga yang kita lihat meskipun beda agama akhirnya dibawa dan akhirnya sama-sama pelayanan loh gitu. Ah, I see. Nah, maksudnya gimana nih buat orang-orang next mungkin kata teman-teman yang mungkin masih single dan mikir nggak, gue pasti bisa bawa dia gitu. Ya. Jawaban saya begini, jangan pernah memulai dating dengan tujuan evangelism. Ada istilah dating evangelism. Aku pengen pacaran dengan beda agama supaya aku bisa bawa dia ke gereja. Namanya dating evangelism, keren ya gitu. Tapi dating tuh tujuannya bukan evangelism. Mereka yang dulu pacaran kemudian bisa bawa orang ke Tuhan, itu hanya 1-2 orang gitu. Jarang banget. Dan menurut pemahaman saya, God's time, God's way itu adalah misteri Tuhan, itu adalah calling Tuhan khusus buat orang itu gitu. Dan kebanyakan yang saya ketemu orang-orang kayak gitu dia selalu cerita gini, saya dulu nggak tahu lo nggak boleh lo gitu, saya jalanin aja, itu jadi Kristen, kemudian kami pelayanan bersama gitu. Dan memang bukan dari awal dia tuh rencanain gue mau bawa dia ke gereja deh gitu. Enggak gitu. Dia nggak pernah rencanain itu, tapi kemudian it works. Jadi jangan pernah kita motivasinya oke, dating evangelism nih. Nggak pernah kesana tujuannya gitu. Itu pembenaran diri kayaknya. Itu motivasi tersembunyi gitu. Ya itu sih tanggapan saya sih. Sama-sama. Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Wow. Wah, banyak hari ini. Oke. Oke, aku mau nanya, kalau misalnya mau pacaran kan ada, kita PDKT dulu gitu kan. Nah, seberapa dekat atau seberapa kenal kita akan calon pasangan kita ini, sampai kayak apakah kita harus benar-benar kayak kasih tahu tentang masa lalu kita, masa keluarga, atau kayak misalnya ya apapun deh. Terus kayak gimana cara taunya, oh kita nih udah oke, mantep untuk masuk ke next step pacaran gitu. Oke, tanggapan saya pertama begini, banyak saya lihat anak muda hari ini kalau ditanya kalian udah pacaran belum? Belum sih gitu, tapi jalan berdua gitu ya, ke gereja bareng gitu, tapi belum ada status gitu. Menurut saya status tuh penting gitu.
Nah, untuk masuk ke PDKT saja itu bagi saya itu kamu harus bilang ke orang itu bahwa aku mendoakan kamu. Kamu mendoakan aku juga nggak untuk jadi pasangan? Ini belum pacaran nih, PDKT ini. Biar ada kejelasan yang jelas gitu ya. Jangan sampai kita saling senang aja gitu. Tapi kalau ditanya hubungan, belum ada hubungan apa-apa sih. Nggak jelas gitu. Semua yang nggak jelas, tindakannya pasti nggak jelas. Gandengan tangan nggak ya? Tapi kan belum ada status gitu. Ciuman nggak ya? Tapi kan kita belum pacaran gitu. Nah harus jelas dulu nih hubungannya. Terus untuk menjawab itu sampai sejauh mana pengenalan kita baru kita bisa bongkar aib kita, masa lalu kita. Ini bukan bicara tentang waktu. Ada banyak anak muda sering nanya begini, seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita akhirnya memutuskan untuk nikah? Harapan mereka kan saya kasih jawaban 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata bukan gitu sistemnya. Seberapa jauh kamu mengenal dia. Itu yang paling penting. Seberapa jelas kamu kenal dia. Seberapa jelas dia bisa dipercaya. Seberapa jelas dia dewasa. Seberapa jelas dia cinta Tuhan. Seberapa jelas dia mencintai kita, mendoakan kita. Nah setelah kita udah yakin soal itu, waktu kita terbuka itu juga tiba-tiba aja gitu. Kita bisa cerita percaya kepada dia. Jadi gak perlu berapa lama nih, 1-2 tahun kok gue belum cerita tentang masa lalu gue ya gitu. Akan ada satu dorongan nanti kita percaya bahwa kayaknya dia orang yang siap untuk dengar kisahku. Kayak gitu. Jawaban saya begitu sih. Ada yang bilang begini juga, dari mana kita tahu kalau dia itu udah bisa jadi pacar saya yang tujuannya untuk menikah? Nah jawaban saya begini, sampai di tahap dimana kalian duduk gak ngomong apa-apa tapi kok nyaman gitu. Secure gitu. Pernah gak sih ngerasain sampai di titik itu gitu? Pacaran, sampai di satu sisi kalian teleponan gitu, nggak ngomong apa-apa gitu, tapi kok nyaman ya gitu. Atau duduk nongkrong, nggak bahas yang jelimet sih kayak Rusia Ukraina kemana gitu dan sebagainya gitu. Nggak bahas soal itu sih, tapi duduk sama dia, diam, kadang ada topik, kadang nggak ada topik, tapi nyaman aja gitu, nggak mau yang lain gitu. Itu tandanya jelas banget. Ini tapi bukan dibuat-buat ya. Harus sama-sama ngerasain itu. Jangan-jangan kamu aja yang ngerasa dia mah gitu. Ini cewek gak jelas. Kayak gitu loh. Paham ya maksud saya. Bisa dilihat juga gini, seberapa serius dia. Kok 1-2 tahun tapi gak ada perbincangan soal menikah. Nih cowok tiap hari jagonya cuma ngirim lagu mulu, main gitar, buat puisi gitu. Tapi nggak ada niat untuk aku mulai tabung nih untuk pernikahan kita gitu. Next level dong gitu. Cintanya next level dong, romantisnya next level dong gitu. Kadang cewek tuh bilang, kok kamu gak kayak dulu, gak ngirim-ngirim bunga, gak ngirim. Bukan kita gak romantis, kita lagi next level. Iya gak sih yang cowok-cowok? Kita lagi nabung, kerja keras, kerja bagi kuda gitu ya. Untuk kamu gitu. Wah itu lebih romantis gitu. Yang percaya bilang amin. Kayak gitu sih jawaban saya. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, next ada yang mau nanya lagi? Oke. Saya deg-degan nih pertanyaannya. Tiap kali ada pertanyaan deg-degan. Oke, Jantau. Ya. Aku tertarik sama penjelasan contoh tentang tadi selibat. Aku mau tanya, apakah kita mungkin bisa selibat karena keadaan? Jadi dalam arti mungkin kita udah lama sendiri nih, dan akhirnya kan kita seperti menyesuaikan diri. Oh yaudah, gue sendiri gitu. Atau sebenarnya dulu mungkin kita pernah pacaran, terus kita tersakiti. Akhirnya yaudahlah, gue milih untuk sendiri gitu. Apakah memungkinkan akhirnya kita kayak ya selibat karena keadaan, karena udah terlalu lama sendiri, jadi udahlah gue udah bisa sendiri, ini gue bisa, itu semua sendiri gitu. Apakah itu mungkin? Iya,
Saya dulu pernah punya pengalaman karena saya dari broken home, papa mama saya ya broken home lah gitu ya, di dalam rumah tangga. Itu ternyata banyak mempengaruhi saya secara memahami secara relasi. Sampai di satu titik saya itu pernah ngerasa saya takut menikah. Lebih baik saya sendiri saja. Karena saya selalu dibayangi oleh bayangan papa saya. Jangan-jangan nanti saya nikah, saya jadi kayak papa saya. Nah ternyata itu bukan pilihan untuk selibat. Ketika saya merasa bahwa lebih baik saya sendiri. Ternyata bukan pilihan selibat. Tapi belum dealing dengan trauma. Gitu. Belum dealing dengan masa lalu. Termasuk ketika dia dilukai, jadi korban trust issue gitu ya. Gak mau lagi percaya sama orang, itu bukan pilihan untuk selibat. Orang yang selibat itu ngerasa bukan dipengaruhi apa-apa gitu, nggak dipengaruhi apapun gitu, trauma atau apa. Dia hanya merasa saya cukup dengan diri saya. Meskipun dalam hatinya terus bertanya, aku butuh penolong gak ya? Aku butuh penolong gak ya? Tapi ketika makin hari dia ngerasa aku cukup dengan diriku, aku nggak butuh penolong, itu orang yang selibat, punya ciri-ciri selibat. Tapi di satu titik ketika dia ngerasa aku butuh pasangan, aku butuh tempat cerita yang privasi hanya untuk aku gitu. Aku butuh sahabat. Dan itu tandanya dia butuh menikah. Dia butuh menikah. Ada banyak orang yang hari ini mau tetap sendiri itu karena sebenarnya lebih belum dealing sih sama traumanya. Kakak saya pernah ditolak, mau lamar cewek ditolak hampir 6 kali ya. Karena orang tuanya nggak setuju. Sampai di satu titik dia ngerasa gini, oh gue gak usah nikah deh gitu. Dia bilang ke saya gitu. Sampai dia bilang begini, menurut lu jangan-jangan benar gak apa yang gue pikirin? Jangan-jangan Tuhan itu sebenarnya gak mau gue berpasangan. Gara-gara problem dia sama pacarnya. Makanya 6 kali gue minta mau nikah sama orang tuanya gak diizinin gitu. Jangan-jangan Tuhan memang mendesain gue, merancang gue untuk hidup sendiri. Jawaban saya, lu ngaco lu. Jawaban saya cuma gitu. Jawaban saya gini, ketika kamu membutuhkan seorang penolong, tandanya kamu bukan orang yang ditakdirkan selibat. Kalau kita lihat ke Alkitab, Alkitab selalu bilang selibat itu calling, panggilan. Gak semua orang mendapatkan panggilan itu. Hanya orang-orang tertentu. Karena dia akan lebih fokus kepada sesuatu di dalam hidupnya ketimbang memikirkan tentang nikah, tentang punya pasangan. Maka itu orang-orang yang banyak selibat itu adalah hamba-hamba Tuhan. Karena bagi mereka hidupku adalah untuk melayani Tuhan. Tanpa tercampur dengan urusan rumah tangga dan sebagainya. Jadi selibat itu calling sih, nggak sembarangan sih. Ya. Silakan Oke, teman-teman. kita keep satu pertanyaan terakhir kali ya, supaya Puji kita Tuhan. nggak kemalaman nanti. Oh dua deh, kalau nggak dua terakhir, biar adil. Oke, jadi mungkin tadi pertanyaan aku udah disinggung sama Cisela ya tadi. Pertanyaan aku gini sih, di titik apa kita tahu kalau pasangan kita tuh udah kita jadiin berhala gitu. Terus dan kalau kita udah tahu gitu, kita memberhalakan dia, itu kita gimana respon kita yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Makasih. Ini teologi sekali ya. Saya kasih beberapa poin deh. Yang pertama adalah ketika kamu dan pasanganmu mengabaikan hari Sabat. Ngerti ya maksudnya ya? Ketika kamu dan pasanganmu mulai gak terlalu peduli tentang saat teduh, tentang pembinaan. Ketika kamu dan pasanganmu mulai gak banyak ngobrol tentang Tuhan. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita diagnosis ya hubungan kita. Ketika kamu dan pasanganmu lebih banyak mengandalkan diri kalian, pekerjaan kalian, harta kalian dibanding
yuk kita sama-sama doa kalau ada pergumulan. Kayak gitu. Tolak-tolak ukurnya kecil-kecil kayak gitu tuh, tapi sebenarnya penting tuh. Ketika kamu dan pasanganmu lebih pilih untuk bekerja cari cuan daripada cari Tuhan. Karena mereka memahami bahwa Pancasila itu adalah kecuanan yang Maha Esa. Gitu sih. Ya, kalau kita kasih poin lebih banyak lagi mungkin teman-teman, tapi teman-teman udah bisa nangkap lah ya maksudnya. Ketika Tuhan mulai geser tuh dari percakapan, dari tindakan, mau ambil keputusan, hal-hal kecil, tapi kita ngerasa kita udah bisa kok sendiri kok gitu. Jangan-jangan Tuhan mulai gitu. Apalagi kalau pasangannya udah ngelarang tuh, lu pelayanan mulu gitu. Gitu. Lu komunitas terus, lu fellowship terus gitu. Itu sih mungkin bisa jadi tolak ukur. Kayak gitu. Percakapkan itu. Sejauh mana sih kamu cinta Tuhan? Kapan terakhir saat teduh gitu. Nanya gitu. Ya kalau kita nyadar, kita menyadarkan dia, berusaha menyadarkan dia gitu. Tapi kalau dua-duanya udah nggak sadar, biasa komunitas ya akan berperan tuh. Komunitas akan sentil-sentil tuh. Udah lama nih nggak persekutuan gitu. Itu mereka sayang loh sebenarnya, bukan lagi nggak respect sama kita. Mereka sayang. Kadang orang-orang di komunitas yang mereka orang-orang yang sayang sama kita akan bisa melihat celah-celah yang kita nggak lihat. Sehingga itu sangat menolong kita untuk dinasehati gitu ya. Amsal bilang orang yang bijak selalu mendengar nasihat. Orang yang bodoh gitu ya, gas aja terus. Gak mau dengar dan kemudian menyesal. Kata Amsal gitu. Gitu sih caranya. Atau datang ke contoh Yudin dan contoh tolong. Menurut saya begini, salah satu yang kami kembangkan di hellopartner.ministry adalah memiliki mentor dalam berpacaran. Gitu rekan-rekan. Karena bagi kami mementoring orang berpacaran sama dengan memuridkan mereka. Gitu. Jadi memang butuh mentor gitu. Kalau teman-teman di sini punya pacar, berelasi, datang minta mentor yang dewasa, mungkin bisa kakak rohani, bisa kakak pembina, orang-orang yang memang udah dewasa gitu untuk jadi mentoring. Itu sangat bagus banget gitu, sangat bagus banget. Menolong kita dalam relasi, dalam konflik itu sangat bagus. Dan itu sangat hidup sih. Itu sih jawaban saya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, contoh. Jadi gini, pertanyaannya mungkin sedikit berbeda. Jadi misal kalau misalnya ada dua orang A sama B, beda gender. beda gender. Mereka tuh udah deket gitu, udah nyaman. Tapi si A itu nggak merasa kalau B itu buat jadi pasangan hidupnya sebagai dalam jenjang pernikahan lah. Tapi mereka nyaman sebagai sahabat gitu. Iya. Apakah itu possible? Yang pertama, apakah itu possible? Yang kedua, apakah kalau itu possible ada batasan apa sih di antara mereka berdua? Yang ketiga, apakah itu ada dampak buruknya in the long run di saat let's say mereka akhirnya punya pasangan hidup mereka masing-masing? Iya. Ini case sulit ya itu ya. Ini kayak cerita-cerita di film-film juga ya, kayak udah sahabatan, kemudian satu punya feeling, tetapi satunya enggak, lebih nyaman jadi sahabat. Padahal pasangan yang paling baik buat kita adalah sahabat kita. Kalau teman-teman pengen cari tahu siapakah orang yang paling bagus untuk dijadikan pasangan, itu adalah sahabat. Yang pastinya beda gender ya, itu titik. Jadi sebenarnya sahabat tuh paling bagus sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya perasaan ya berarti bersahabat saja. Bersahabat saja.
Tapi setelah kamu nyatain perasaan pastinya. Jangan-jangan selama ini dia nggak pernah tahu. Dan dia juga mau punya perasaan, dia nggak kasih tahu gitu. Ya kalau misalnya A sama B dua-duanya udah sepakat lah mereka emang nggak punya perasaan satu sama lain tapi sebagai sahabat doang. Ya hargailah persahabatan itu. Kira-kira ada dampak negatif nanti di long run nggak? Let's say misalnya mereka udah punya pasangan hidup gitu, tiba-tiba mereka gelut sama pasangan hidup gara-gara mereka punya sahabat. Ya biasa dampak negatifnya ke pasangan kita sih, yang jadi suami atau istri gitu. Jangan-jangan kita lebih banyak nanya pendapat bukan ke pasangan kita tapi ke sahabat kita karena udah keseringan gitu. Nah yang pasti adalah yang kalau udah nikah yang harus jadi sahabat utama kita adalah pasangan kita. Pasangan kita itu adalah sahabat, teman hidup, semuanya dia gitu. Tapi kalau misalnya ada sahabat yang lain gitu, yang beda jenis, kadang-kadang lebih baik sih buat batasan sih. Buat batasan-batasan. Kecuali memang misalnya yang cewek sahabatnya cewek gitu, yang cowok sahabat cowok gak apa-apa. Dia butuh komunitas, dia butuh kawan gitu. Tapi kalau misalnya sahabatnya udah terlalu dalam, beda gender gitu, dan lebih intens ke orang itu, lebih baik janganlah. Jangan-jangan kita lebih percaya sahabat kita dari pasangan kita. Oh itu problem banget. Buat batasan, langsung buat batasan. Gitu sih bro. Oke. Ini sebelumnya saya izin dulu kalau misalnya ada pertanyaan lagi masih gas. Oke, Mas. Katanya masih gas nih teman-teman. Ada yang punya pertanyaan lagi nggak kira-kira? Iya. Aku mau nanya. Menurut contoh memungkinkan nggak kalau misalnya perasaan cinta itu dibuild waktu udah menikah gitu. Maksudnya contohnya gini. Misalnya aku pernah ngobrol sama teman aku. Jadi teman aku kayak berpikir kalau pernikahan itu nggak harus dimulai itu biasanya itu gara-gara cinta. Bisa aja tuh karena dua-duanya tuh sama-sama emang udah cocok aja, tapi nikah dulu baru cinta itu dibuild waktu journey pernikahannya itu berjalan gitu. Menurut contoh itu bisa works gak? Atau itu kayak fantasinya dia doang gitu? Waduh, itu cuma ada di film-film deh rasanya. Atau mungkin di zaman dulu ya, orang tua kita dijodohin gitu ya. Dijodohin mau gak mau paksa nikah. Tapi kasus paling banyak justru perjodohan itu adalah melahirkan itu rumah tangga yang hancur. Kebanyakan sih gitu sih. Yang works itu cuman 1-2 gitu. Dan memang gak bisa dijadiin standar sih. Jadi memang kasus-kasus kayak gitu sih justru hari ini dihindari sih. Karena harus orang yang kita cinta ya. Itu landasannya sih. Orang yang kita kenal, orang yang jelas. Bukan orang yang tiba-tiba ketemu nikah baru mau ngomongin tentang cinta, itu udah telat sih. Itu kebanyakan di film-film sih hari ini. Tapi mungkin aku mau nambahin. Tapi mungkin aja ada yang misalnya gini, dia orang udah sahabatan nih misalnya, tapi sama-sama kayak ngejomblo gitu. Terus dia orang kayak janjian. Kalau sampai umur 30 tahun kita sama-sama belum ada pasangan, kita nikah ya gitu. Itu kan maksudnya itu bukan perjanjian atas dasar cinta gitu loh. Maksudnya kan kayak, wah gue udah gak ada pilihan lagi nih, gue udah 30 tahun, ntar gue makin tua makin gak ada pasangan gimana dong. Ya udah 30 lu sahabat gue, yaudah ciao kita nikah dah gitu maksudnya. Sampai jatuh loh. Ya itu nggak banyak kasus kayak gitu, cuman 1-2 sih. Itu kalau kita case by case, kita harus benar-benar detail ngerti seluruh isi ceritanya gitu. Kita nggak hanya bisa ambil perjanjian mereka sahabatan, itu kan cuman 10-20% dari cerita utuhnya sebenarnya kan. Bisa aja kita berandai-andai lebih banyak gitu. Jangan-jangan selama ini mereka udah ada perasaan. Hanya ragu aja gitu sehingga buat perjanjian aneh kayak gitu. Kita bisa banyak hal bisa terjadi ketika kita berandai dari cerita itu. Tapi yang paling penting kita ketika bahas case by case adalah ngerti benar cerita utuhnya.
Sama kayak Alkitab kan gitu ya, kita nggak bisa tafsir ini lompat-lompat ayat gitu, dicocok-cocok logi gitu. Tapi kita harus ngerti satu utuh ini lagi cerita tentang apa gitu. Tentang Daud, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa dan sebagainya. Itu kan harus satu utuh ya, kayak gitu. Kita nggak bisa ambil, oh Daud kan nikah dengan beberapa perempuan ya. Berarti kita juga sebenarnya bisa nikah berkali-kali dong. Nah itu kan bahaya gitu. Kita harus bisa ngerti seluruhan ceritanya baru kita bisa melakukan penilaian sih. Itu sih tanggapan saya sih kalau case-case kayak gitu. Oke. Ya. Ini masih ada satu lagi apa? Udah jam berapa sih? Satu lagi deh nih pertanyaan di grup. Terakhir. Iya. Bagaimana, ini cuma gini doang sih, bagaimana mencegah toxic relationship? Wah itu harus undang saya lagi tuh. Mungkin lebih gini kali ya, misalnya kayak dulu saya punya temen, sampai saya tuh capek ngasih taunya gitu. Karena saya merasa ini laki-laki sudah gak bener, kita semua satu geng, udah baik-baik ngasih tau dia. Tapi yang seperti contoh bilang, cinta itu kan buta ya. Jadi kayak dibuta, dia kayak dibutakan gitu dengan cinta, jadi dia gak bisa ngelihat kalau si laki-laki itu memang gak baik lah gitu. Sampai akhirnya kita menjauh nih gitu, jadi pecah lah, maksudnya kita udah gak main sama dia lagi, jadi dia masih tetap dengan laki-laki itu gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya kita sebagai teman kan satu sisi ingin menyadarkan dia gitu. Tapi sampai satu titik dimana kita capek sendiri. Kayak ini orang udah dikasih tahu tapi kenapa gini mulu gitu. Nah kalau gitu baiknya tuh gimana ya agar dia tuh bisa sadar gitu loh. Karena kan kalau misalnya dikasih tahu oleh kita aja nggak bisa sadar, siapa lagi yang mesti kasih tahu gitu. Pertama mungkin kita kecewa karena kita terlalu berharap kali dia berubah. Dan makin kita berharap kita makin kecewa. Lebih baik gak usah berharap. Yang penting saya udah kasih tahu dan udah gitu kan. Kadang kita makin berharap dia berubah, itu yang buat kita meninggalkan dia gitu. Padahal kan kalau kita lihat tadi kan dia IQ-nya sedang menurun 50% gitu kan. Dia lagi belum bisa mengkaji karena dia hanya berpikir oh he is so cute, he is so kind gitu. Pokoknya dialah gitu. Dan kita mau kasih tahu gimana pun susah. Jangan banyak berharap dia berubah. Makin kita berharap makin kita kecewa dan ujung-ujungnya pisah kan. Padahal kalau gak pisah, nanti dia udah putus, dia cari kita gitu. Tapi lebih parah kalau kita juga ninggalin dia putus, dia gak ada teman, hancur dia. Nah kita harus jadi teman-teman yang harus bisa respect dengan keputusan orang kadang-kadang gitu. Dan jangan terlalu banyak berharap. Kadang karena terlalu banyak berharap lah kita kecewa. Yang penting kan kita udah kasih tahu. Kadang memang jengkel sih, ya. Iya. Ya kalau bahas soal toxic relationship sih ada di buku saya di satu bab itu teman-teman bisa baca. Itu juga bahas tentang toxic. Ya. Oke. Ini agak sedikit beda ya. Apa nih yang beda? Ya maksudnya masih topik tentang cinta cuman agak beda. Gimana kalau kasusnya udah pacaran terus kan putus, tapi ini bukan ngomong masalah patah hati move on gimana, tapi ada kekhawatiran gimana nih kan selama ini kita udah bertahun-tahun misalnya udah deket gitu, dia berarti udah tahu dong segala dalemannya, udah tahu dapurnya kita tuh apa aja plus minusnya. Gimana kalau misalnya ada khawatiran kita takut dia bakal manfaatin itu untuk menjatuhkan kita gitu, kayak ibaratnya gampangnya udah kerja bertahun-tahun di satu perusahaan terus berhenti pindah ke kompetitor. Kalau di perusahaan kan ada NDA gitu, biar pasti nggak bocor. Kalau kayak ini kan bisa dimanfaatin nih, wah dia udah tahu nih kelemahan kita nih. Iya. Nah, itu gimana tuh? Di Indonesia ada hukum pencemaran nama baik bisa dilaporkan di situ. Kalau memang kasusnya udah sangat besar, memang harus kayak gitu sih langkahnya sih. Iya. Kayak saya pernah tanganin satu anak pemuda kami, dia dulu pacaran terus pacarannya ketemu di Line, kenal-kenal, terus jadian, terus satu kali dia itu yang namanya juga belum dewasa, dia kirim video porno gitu. Kirim video porno, kemudian ceweknya itu juga nggak terlalu gubris soal itu. Singkat cerita mereka putus. Tapi sampai hari ini, cewek ini suka DM dia di Instagram, nanya rumahnya,
maki-maki dia, terus bilang kasih tahu lu rumah lu di mana gitu, gue mau datangin bawa polisi gitu. Sampai teman saya ini, sampai anak muda yang saya layani ketakutannya luar biasa gitu. Itu ada loh, beneran ada loh gitu. Dia selalu tanya, Kak gimana nih, dia setiap hari cari nomor, aku ganti nomor, aku blokir dia tetap dapat nomorku. Sampai cewek itu berani DM kami yang di kontak, yang follow-followan Instagram, di DM semua tuh. Tanya cowok ini gitu. Sampai ngomongin yang jelek-jelek tentang cowok ini. Dia itu orangnya ini, dia pernah kirim video porno sama aku, dia merusak aku, gini-gini dan sebagainya gitu. Nah memang jalan satu-satunya lapor polisi. Saya bilang teman saya, kalau lu nggak lapor polisi, lu kayak gitu terus, lu harus bisa siap digituin terus. Siapa suruh salah pacaran, saya bilang gitu. Satu-satunya caranya kayak gitu sih, kalau udah terlalu serius masalahnya. Kami pernah coba mediasi sebelum lapor polisi kan, mediasi. Tanya ceweknya mau berdamai gak? Saya jadi mediasi, saya dengan beberapa orang tua jadi mediasi cowok ini. Lalu cewek yang onar itu dia dengan orang tuanya atau siapapun datang, kita ngomong, kita cari jalan tengahnya. Jangan jadi orang yang teror kayak gini kan, bisa urusan polisi nih gitu. Ceweknya gak mau. Ya akhirnya urusannya harus polisi pada ujungnya kan. Kita ada hukum kan. Kayak gitu sih. Termasuk kayak pencemaran nama baik, setelah putus gak terima, terus umbar-umbar yang jelek di Facebook, di apa, bisa dilaporin loh. Kayak gitu. Lakukan mediasi kalau diperlukan. Kalau udah terlalu parah ya hukum harus ditegakkan lah. Kayak gitu sih ya. Saya nggak punya jawaban kayak gimana sih. Karena kalau udah case kayak gitu kadang banyak solusi sih. Tapi kalau udah problemnya udah parah ya harus hukum. Iya. Terus sih itu cukup sih ya, intinya gambarnya kalau nggak cocok ya putus aja, cuman jangan jelek-jelekin gua dong kan gitu gambarnya. Betul. Iya. Betul. Oke, makasih. Kadang ya orang terlalu sakit hati kan. Apa aja bisa dia buat. Oke, kita sudahi ya pertanyaan pada malam hari ini. Masih banyak pertanyaan, bisa daftar Hello Partner ya. Oke, boleh tutup dalam doa lagi. Kita udah doa ya kita? Oke. Tutup dalam doa lagi aja deh kalau gitu ya. Oke, saya minta contoh Yudin boleh tutup kita dalam doa.